فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita lanjutkan ya kan kajian kita dari kitab Al-Qawaidul Muslah. Kita masih membahas tentang kaidah sifat, masih pada kaidah yang pertama, yaitu bahwasanya sifatullah, sifat-sifat Allah itu adalah sifatul kamal, adalah sifat-sifat kesempurnaan yang tidak ada kekurangan padanya sedikit pun dari satu sisi pun. Kemudian yang kedua adalah sifat-sifat naqs, sifat-sifat yang mengandung kekurangan yang tidak ada kesempurnaan padanya, maka ini menyikapinya adalah dengan cara dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh disifati Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat tersebut. Seperti apa sifat naqs ini? Belum apa-apa. Sifat kurang itu seperti apa? Yang enggak boleh disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti sifat melihat masa kurang, melihat sifat sempurna. Apa tadi? Kematian, kemudian kebisuan, ketulian. Ini semuanya sifat-sifat kurang, kebodohan. Maka tidak boleh Allah Subhanahu wa taala disifati dengan sifat-sifat tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala juga menafikan itu dari dirinya. Nah, sekarang jenis yang ketiga dari jenis-jenis sifat. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, wa idza kanat sifatu, jika sifat tersebut kamalan fi halin, jika sifat tersebut adalah sifat sempurna dalam satu keadaan, fi halin, dalam satu keadaan, wa naqsan fi halin, dan sifat kurang di sisi yang lain, di keadaan yang lain. Dalam satu keadaan, ini satu sifat sebenarnya, namun dalam satu keadaan dia bisa menjadi sifat sempurna, pada keadaan yang lain dia bisa menjadi sifat kurang. Sehingga punya dua sisi sifat tersebut. Dilihat dari sisi sini, dia sifat sempurna. Dilihat dari sisi yang lain, dia sifat kurang. Maka cara mensikapinya adalah lam takun jaizah fi haqqillahi ta'ala. Maka sifat tersebut tidak boleh pada haknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh untuk ditetapkan sebagai sifat Allah Subhanahu wa taala, wala mumtani'ah, dan tidak pula terlarang. Tidak boleh, tidak terlarang. Ala sabilil itlaq, secara mutlak enggak boleh. Boleh secara mutlak enggak boleh. Terlarang secara mutlak enggak boleh juga. Sifat yang seperti ini tidak boleh disikapi dengan sifat yang mutlak. Kita tetapkan ini bagi Allah, atau tidak boleh kita tetapkan bagi Allah, nggak boleh. Harus dirinci. Sifat-sifat yang mengandung dua sisi. Ada sisi kesempurnaannya, ada sisi kekurangannya. Maka yang seperti ini dirinci. Fihi tafsil. Fiha tafsil. Fala tusbat lahu isbatan mutlaqah, ini cara menyikapinya, maka tidak ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala sifat tersebut
Itsbatan mutlaqah, dengan penetapan yang mutlak, nggak pakai keterangan apa-apa, nggak boleh. Wala tunfa anhu nafyan mutlaqah, dan tidak pula dinafikan dari Allah dengan penafian yang mutlak. Tidak ditetapkan secara mutlak, tidak pula dinafikan dari Allah secara mutlak. Bal labudda minat tafsil, bahkan harus ada perincian. Harus dirinci untuk sifat-sifat yang seperti ini keadaannya. Bagaimana keadaannya? Kamal fi halin wa naqsan fi halin. Apa rinciannya? Rinciannya sebagai berikut. Fatajuzu fil hali allati takunu kamalan. Maka diperbolehkan untuk menetapkan sifat itu bagi Allah Subhanahu wa taala. Maka diperbolehkan pada keadaan yang dia merupakan kesempurnaan. Di saat kondisi dia merupakan sifat sempurna, maka ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa tamtani fil halil lati takunu naqsan, dan terlarang untuk ditetapkan sebagai sifat bagi Allah pada keadaan yang dia merupakan kekurangan. Ketika dia sifat sempurna, maka ditetapkan. Ketika dia dalam keadaan di mana dia menjadi sifat kurang, maka dinafikan dari Allah Subhanahu wa taala. Contohnya seperti kal makri wal kaid wal qida'. Seperti tiga sifat ini. Sifat makar, kemudian sifat kaid, tipu muslihat, wal qida', sifat menipu. Ini maknanya mirip-mirip ya. Ini tiga sifat yang punya dua sisi. Sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Wa nahwiha, dan yang semisal itu. Fahadhihi sifatu, maka cara mensikapi sifat-sifat ini, sifat-sifat ini takunu kamalan, menjadi sifat sempurna pada keadaan sebagai berikut. Kan sifat-sifat ini punya dua sisi ya. Ada sisi di mana dia menjadi sifat sempurna, ada sisi di mana dia menjadi sifat kurang. Kapan dia menjadi sifat sempurna? Sifat-sifat ini menjadi sifat sempurna idza kanat fi muqabalati man yu'amiluna al-fa'il bimithliha. Sifat ini menjadi sifat sempurna jika sifat tersebut sebagai balasan dari orang-orang yang melakukan perbuatan tersebut dengan yang semisalnya. Fi muqabalati man yu'amiluna al-fa'il bimithliha. Pada keadaan membalas orang-orang yang mereka melakukan kepada pelaku sifat ini, pemilik sifat ini, hal yang semisalnya. Kapan menjadi makar itu sempurna? Kalau dilakukan kepada orang yang membuat kepada kita apa? Makar. Maka makar yang kita buat ini sifat apa ini? Sempurna. Ketika dijadikan sebagai dalam rangka membalas orang yang melakukan hal yang sama kepada kita. Ini baru sifat makarnya apa? Menjadi sifat sempurna. Kenapa sifat sempurna? Karena menunjukkan kudroh dan ilmu. Karena menunjukkan kemampuan dan ilmu pada si pembalas. Menunjukkan dia mampu untuk membalas dengan perbuatan yang semisal. Tapi makar yang pertama, yang tanpa sebab, apa bagi dia ini sifatnya? Sifat kekurangan. Kalau dia nggak diapa-apain, tiba-tiba dia bikin apa? Bikin makar. Apa maknanya ya? Ini kondisi di mana sifat makar dan saudara-saudaranya ini menjadi sifat sempurna. Kapan? Ketika dijadikan sebagai sifat membalas. Sifat balasan kepada orang yang melakukan hal yang sama kepada pemilik sifat tersebut. Kalau Allah yang membuat makar kepada mereka sebagai bentuk makar mereka kepada Allah, maka makarnya Allah ini sifat apa ini?
sempurna. Bukan sifat apa? Kurang. Kenapa? Karena Allah lakukan sebagai bentuk balasan kepada orang yang membuat hal yang sama kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Mafhum sisi kesempurnaan sifat ini? Nah, li'annaha hina idzin. Kenapa ini dikatakan sifat sempurna? Li'annaha hina idzin tadullu ala anna fa'ilaha qadirun. Karena saat itu sifat tersebut menunjukkan bahwasanya pelakunya, pemilik sifat tersebut punya kemampuan ala muqabalati aduwihi, untuk membalas musuhnya. Membalas apa yang dilakukan oleh musuh, ini sifat apa ini? Sifat sempurna. Nah, bimithli fi'lihi au asyad, dengan perbuatan yang sama atau bahkan lebih. Sehingga jadi pujian di situ. Karena menunjukkan kudrah. Menunjukkan si pelaku tersebut, si pemilik sifat tersebut adalah yang punya kemampuan. Makar itu artinya keinginan untuk menimpakan kejelekan kepada orang lain dari sisi yang tidak disadari. Itu namanya apa? Makar. Al-iqa bil khasmi min ghairi syu'urihi, menimpakan kejelekan kepada lawan tanpa disadari oleh lawan. Itu namanya apa? Sifat apa? Makar. Menimpakan kejelekan kepada lawan tanpa disadari oleh lawan. Sebagaimana yang disebutkan dalam buku-buku sirah ya kan, tentang mubarozah antara Ali bin Abi Thalib dengan Amr bin Wud. Ini contoh makar, tapi dalam konteks yang terpuji karena dilakukan pada tempatnya. Ketika mubarozah dalam perang Badar, mubarozah itu duel, tanding 1 lawan 1 sebelum bertemunya 2 pasukan. Maka Ali bin Abi Thalib ngajak duel dengan Amr bin Wud. Ini salah satu pentolannya, pendekarnya orang-orang musyrikin, perang Badar atau yang lain. Dicek. Maka ketika datang, Ali maju dan maju juga Amr bin Wud. Sebelumnya Amr bin Wud sudah mengalahkan berapa orang dari kaum muslimin. Masih nantang juga, kemudian keluarlah Ali bin Abi Thalib. Kemudian Ali bin Abi Thalib mengatakan ketika sudah berhadapan-hadapan dengan dia, "Loh, aku kan tidak menantang 2 orang," katanya. Kata Ali bin Abi Thalib apa? "Aku tidak ngajak duel berapa? 2 orang." Sehingga Amr bin Wud mengira di belakangnya ada yang ikut. Gitu Amr bin Wud menoleh ke belakang, langsung dipenggal oleh siapa? Betul ya? Kan nggak bohong siapa ini? Ali. Ali ada bilang, "Oh, bawa kawan itu." Nggak ada. Kan Ali betul ya ketika mengatakan, "Aku nggak nantang berapa? 2 orang." Musuhnya ngira apa? Ada kawannya yang ikut membantu, sehingga dia ngapain? Noleh ke belakang. Nggak lama langsung ditebas oleh siapa? Ali. Itu namanya bentuk apa? Makar. Di situ terpuji karena tempatnya ketika sedang apa ini? Perang. Al-harbu khid'ah. Perang itu adalah tipu lihat kata Rasul. Nah, ini contoh makar. Kemudian kata beliau, sehingga dalam kondisi seperti ini adalah sifat mulia, sifat terpuji, sifat sempurna. Ketika membalas musuh dengan perbuatan yang semisalnya. Dia bikin makar, kamu buat makar. Makarmu itu sifat apa ini? Sempurna. Karena dilakukan dalam rangka membalas orang yang melakukan hal yang sama. Watakunu naqson, dan sifat ini menjadi sifat kurang. Sifat ini menjadi sifat kurang fi ghairi hadhil hal, dalam keadaan selain ini. Selain keadaan ini, maka sifat makar ini menjadi sifat apa? Kurang. Kalau tidak dilakukan dalam rangka membalas orang yang melakukan makar, maka makar menjadi sifat kurang. Maka tidak boleh ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan seperti itu. Walihada lam yadhkurillaha ta'ala lam yadhkurhallahu ta'ala min sifatihi ala sabilil itlaq. Oleh karena itu Allah tidak pernah menyebutkan sifat ini sebagai sifat-sifatnya secara mutlak, nggak pernah.
bahwasanya Allah membuat makar. Nggak pernah secara mutlak seperti itu, nggak pernah. Wa inna ma dzakaraha fi muqabalati man yu'amilunahu wa rusulahu bimisliha. Allah Subhanahu wa taala hanya menyebutkan sifat-sifat ini sebagai dalam rangka membalas orang-orang yang melakukan hal yang sama kepada Allah dan Rasul-Nya. Baru Allah katakan Allah bikin makar, Allah membuat tipu daya, dan seterusnya. Kalau nggak ada perbuatan dari mereka, Allah nggak akan memulai hal yang seperti itu. Karena sifat seperti itu dalam keadaan tidak memberikan balasan, ini sifat apa? Kurang. Allah mensucikan dirinya dari sifat yang seperti itu. Contoh, kaqaulihi ta'ala. Seperti firman Allah Ta'ala. Wa yamkurun. Dan mereka, orang-orang musyrikin, membuat makar. Wa yamkurullah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga membuat makar. Langsung atau sebagai balasan? Sebagai balasan. Ada makar duluan dari mereka? Ada. Wa yamkurun, wa yamkurullah. Enggak langsung tiba-tiba Allah buat apa? Makar, tidak. Mereka duluan yang buat makar. Baru Allah balas dengan buat makar yang semisal. Bahkan lebih hebat makarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Dan Allah adalah sebaik-baik pembuat makar. Sehingga ketika mau menetapkan sifat makar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus ditetapkan sebagai bentuk balasan bagi orang-orang yang membuat apa? Makar. Nggak boleh kamu bilang langsung Allah di antara sifatnya membuat makar. Nggak boleh langsung kayak gitu. Karena itu sifat apa? Kurang dari sisi itu. Tapi kalau kamu menetapkan sifat makar bagi Allah, katakan Allah maha membuat makar kepada orang yang membuat makar. Ini namanya ala sabilil apa? Muqabalah. Sebagai bentuk balasan. Boleh? Boleh. Makanya tidak boleh ditetapkan secara mutlak, tidak pula dinafikan secara apa? Mutlak. Ada keadaan yang boleh ditetapkan sebagai sifat Allah, ada keadaan yang mana sifat tersebut tidak boleh ditetapkan sebagai sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa qaulihi ta'ala, contoh yang kedua. Walladzina kadzdzabu biayatina, dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami. Sanastadrijuhum, kami akan memberikan kepada mereka istidraj. Kami tenggelamkan mereka di dalam nikmat, dalam keadaan mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar mereka semakin tidak merasa di atas kesalahan. Buktinya mereka masih diliputi oleh banyak nikmat. Itu namanya istidraj. Pelimpahan nikmat kepada orang yang berbuat maksiat, dalam rangka untuk semakin menenggelamkannya dalam kemaksiatannya. Ini hati-hati. Dan orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka kami berikan kepada mereka istidraj min haitsu la ya'lamun, dari sisi yang mereka tidak tahu. Wa umli lahum, dan saya beri tempo mereka, saya tangguhkan mereka, saya kasih waktu tempo, tidak langsung dibinasakan, diberi bahkan kenikmatan di dunia ini, diberi waktu tambahan, itu namanya yumli. Umli lahum, aku beri tempo mereka. Inna kaidi matin, sesungguhnya makarku itu sangat apa? Kuat. Ada sebab dari mereka? Atau langsung tiba-tiba Allah ngasih tipu daya untuk mereka? Ada sebabnya. Apa itu? Mereka mendustakan ayat-ayat kami. Maka Allah balas mereka dengan kaid. Tidak secara mutlak Allah punya sifat ini, tapi ada sebabnya. Wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk sifat kaid ini juga sama sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Tariq. Wa akidu kaida, innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Ayat itu yang kan luar biasa. Sengaja Allah Subhanahu wa Ta'ala pakai domir tunggal, domir mufrad. Padahal kan biasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengagungkan dirinya pakai domir jamak, ya kan? Inna anzalna, sesungguhnya kami menurunkan, pakai kami, karena Allah ingin memuji siapanya? Dirinya, pakai domir jamak banyak. Tapi untuk dalam konteks ini malah Allah justru pakai domir berapa? Satu. Wa akidu kaida, dan aku membuat makar. Di sini juga sama. Inna kaidi, sesungguhnya apa? Makarku, bukan kaidana.
makar kami, enggak. Kenapa? Untuk membalas makar mereka cukup Allah apa ini? Sendiri saja. Enggak perlu dijamakkan. Cukup apa ini? Pakai kata apa? Tunggal saja. Ini luar biasanya gaya bahasanya Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam konteks seperti ini malah lebih kena kalau pakai domir apa ini? Tunggal daripada pakai domir berapa? Jamak. Karena dalam rangka membalas perbuatan mereka. Lebih hebat kalau membalasnya dengan domir berapa ini? Satu. Kalau kami membalas, kesannya kayak apa ini? Rame-rame. Tapi kalau pakai domir tunggal, lebih terkesan apanya? Kehebatannya Allah Subhanahu wa taala. Pakai domir berapa? Satu. Inna kaidi, bukan kaidana. Sesungguhnya makar kami, tipu daya kami, enggak. Sesungguhnya tipu dayaku. Pakai domir berapa Allah? Satu. Ini luar biasa. Di tempat-tempat yang lain, Allah pakai domir apa? Jamak, karena Allah ingin mengagungkan apanya? Dirinya. Tapi untuk membalas perbuatan mereka, cukup pakai domir berapa? Satu saja. Luar biasanya Allah. Wa qawlihi, dan juga seperti firman Allah Ta'ala, innal munafiqina yukhadi'un Allah. Sesungguhnya orang-orang munafikin, mereka berusaha untuk ya udah sini. Buka slopnya. Masuk ke sini suara Dek. Sesungguhnya orang-orang munafikin yukhadi'un Allah, mereka berusaha untuk menipu Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa mereka menipu Allah? Dengan cara menampakkan keislaman mereka. Wa huwa khadi'uhum, padahal Allah lah yang menipu mereka. Membuat pada mereka itu tipu daya, sehingga mereka merasa perbuatan mereka itu bisa menyelamatkan mereka. Makanya Rasulullah SAW dilarang untuk membunuh orang-orang apa ini? Munafikin. Dan ini sebagai bentuk tipu daya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Dengan hukum ini, mereka jadi merasa tipu daya mereka apa ini? Berhasil. Buktinya kita nggak dibunuh oleh siapa ini? Muhammad, ketika kita justru jadi orang apa ini? Munafik, menampakkan keislaman, menyembunyikan apa ini? Kekufuran. Tidak mereka sadari padahal ini bentuk tipu dayanya siapa ini? Allah Subhanahu wa taala. Dan ini luar biasa ya hukum ini. Larangan dari membunuh orang-orang munafik. Kata Rasul SAW ketika ada sahabat yang minta izin untuk membunuh orang-orang munafik tersebut, kata Rasul apa? Aku takut nanti orang-orang mengatakan bahwa Muhammad itu membunuh siapanya? Sahabatnya sendiri. Dan ini hukum yang luar biasa, tidak hanya berlaku sampai saat itu saja, tapi sampai sekarang. Coba bayangkan ya, seandainya hukum ini tidak ada, diperbolehkan untuk membunuh orang munafik, maka niscaya penguasa atau siapapun yang memegang kekuasaan akan punya cara dan celah untuk membunuh orang-orang yang soleh, yang tidak mereka senangi, dengan alasan mereka itu cuma apa ini? Munafik. Mereka nampakkan baiknya karena apa? Munafik. Sehingga boleh dia apa? Dipenggal. Betapa banyak yang jadi korban kalau seandainya nggak ada hukum ini. Hukum apa ini? Larangan membunuh orang munafik. Kita mungkin nggak selamat. Ketika penguasa nggak senang dengan kita dituduh apa ini? Munafik. Menampakkan pakai peci, menampakkan talim, duduk di masjid, segala macamnya. Penggal. Kenapa? Munafik. Cuma menampakkan apanya? Keislamannya. Jadi punya celah. Tapi alhamdulillah Allah memberikan hukum syar'i yang sedemikian rupa. Yaitu larangan membunuh orang apa ini? Munafik. Sehingga manfaatnya ini yang dirasakan tidak hanya orang munafikin di dunia saja, tapi juga untuk kita kaum muslimin. Dengan itu kita selamat dari tangan-tangan yang zalim, yang tidak senang dengan kita. Nah, yang kemudian mereka mendapatkan celah untuk menimpakan kemudorotan kepada kita. Allah musta'an. Wa huwa khadi'uhum, dan Allah lah yang menipu mereka. Allah tipu mereka karena mereka duluan apa ini? Yukhadi'un. Wa qawlihi qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ini sifat berikutnya, istihza, mengolok-olok. Sifat ini tercela dari satu sisi, sempurna dari satu sisi yang lainnya. In qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Mereka mengatakan sesungguhnya, ini orang munafikin juga, sesungguhnya kami bersama dengan kalian dan sesungguhnya kami hanya mengolok-olok. Ini ketika mereka ketemu dengan siapa ini? Dengan siapanya? Dengan setan-setannya mereka, pentolan-pentolan mereka dari kalangan orang-orang kafir dan musyrikin. Wa idza qalau ila
syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Kami cuma mengolok-olok kaum mukminin saja, kami ingin mempermainkan mereka. Lihat buktinya mereka pun nggak sadar kami ini cuma pura-pura saja masuk apa? Islam. Mereka nggak sadar kami main-mainkan mereka. Apa Allah balas? Allahu yastahzi'u bihim. Bahkan Allah yang mengolok-olok siapa? Mereka. Kapan Allah olok-olok mereka? Ketika mereka yang mengolok-olok. Sehingga olok-olokan dari Allah terpuji tidak di sini sempurna. Sempurna. Karena sebagai bentuk balasan dari olok-olokan siapa ini? Mereka. Walihada lam yadhkurillah annahu khana man khanu. Oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala tidak mensifati dirinya bahwasanya dia mengkhianati orang yang mengkhianati dia. Kalau untuk sifat khianat enggak pernah. Walaupun membalas pun tidak ya. Karena sifat khianat tercela dari segala sisi. Enggak ada sisi apanya? Sempurnanya. Karena maknanya khianat adalah al-ghadr fi maudhi'il i'timan. Itu namanya khianah. Membikin kerusakan, menimpakan kemudorotan, ghadr, membatalkan kesepakatan di saat orang lain merasa apa ini? Aman, kita udah ada perjanjian damai ini. Tiba-tiba kamu ingin apa ini? Menimpakan kemudorotan. Kamu apa ini? Khianat. Ini nggak ada terpujinya sama sekali. Karena kedua belah pihak sama-sama sedang merasa apa ini? Aman dari gangguan satunya karena adanya kesepakatan. Kemudian datang dia melakukan ghadr, membatalkan sisi perjanjian tersebut dengan cara menimpakan kemudorotan kepada pihak satunya. Di saat pihak satunya sedang merasa apa ini? Aman dan tidak siap-siap karena adanya apa tadi? Perjanjian di antara mereka. Sifat ini tercela secara apa? Mutlak. Sebenarnya yang sedang kita bahas dalam Riyadus Shalihin tentang larangan dari apa? Ghadr. Itu namanya khianah. Al-ghadr fi maudhi' al-i'timan. Melakukan ghadr di saat merasa apa ini? Aman. Artinya nggak akan ada apa-apa. Kenapa? Ada perjanjian damai di antara kita. Aku lewat depanmu nggak biasa saja. Merasa aman. Kenapa? Kita udah ada perjanjian apa ini? Damai untuk tidak saling mencelakakan. Sehingga aku lewat di depannya tetap apa ini? Dengan rasa aman. Tiba-tiba dia berniat untuk apa ini? Ghadr. Ini nggak ada bagusnya sifat ini. Dari berbagai sisi semuanya sifat apa ini? Kekurangan. Mafhum ya? Sifat khianat. Makanya Allah pun tidak mensifati dirinya membalas dengan pengkhianatan yang sama kepada orang yang melakukan pengkhianatan. Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala, lihat. Faqala ta'ala, Allah mengatakan, wa yuridu, jika mereka ingin khianataka, ingin mengkhianatimu wahai Nabi, ingin melakukan pembatalan kesepakatan secara sepihak. Siapa ini orang-orang musyrikin? Kalau mereka ingin mengkhianatimu, faqad khanullah, maka sungguh mereka telah mengkhianati siapa? Allah. Karena mengkhianati Rasul sama hukumnya dengan mengkhianati siapa? Allah. Karena yang memerintahkan Rasul bikin perjanjian damai tersebut adalah siapa? Allah. Kalau mereka berkhianat kepada Rasul SAW, maka pada hakikatnya mereka berkhianat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan mereka berkhianat kepada Allah. Khanullah. Faqad khanullah min qabl. Sungguh mereka telah berkhianat kepada Allah dari sebelumnya. Fa'amkana minhum, maka Allah pun menguasakanmu kepada mereka. Allah nggak bilang maka Allah pun balas berkhianat kepada mereka, tidak. Tapi Allah balas dengan penguasaan Rasul atas mereka. Maka sungguh kami menguasakan engkau atas mereka. Sebagai bentuk pengkhianatan mereka, maka mereka pun nggak akan berdaya. Mereka nggak akan punya usaha apa-apa. Engkau yang akan menguasai mereka. Kalau mereka ingin membatalkan apa ini? Perjanjian tersebut dan mengkhianatimu. Allah nggak mensifati dirinya membalas pengkhianatan mereka dengan perbuatan yang sama. Kenapa? Karena khianah ini tercela dari segala sisi. Nah, makanya Allah tidak mensifatinya untuk dirinya. Wallahu alimun hakim. Faqala, maka kata Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk balasan pengkhianatan mereka, fa'amkana minhum, maka Allah pun memberikan kekuasaan atas mereka kepada Rasul. Walam yakul fakhanahum, maka Allah pun mengkhianati mereka juga. Enggak. Walaupun membalas pun tidak. Kenapa? Li'annal khiyanah khid'atun fi maqamil i'timan atau ghadr sama. Dikarenakan khianat maknanya adalah penipuan ketika sedang merasa apa ini? Aman. Ketika orang lain sedang merasa aman, kamu menipu mereka. Ini namanya khianat.
fi maqamil i'timan, ketika sedang orang itu merasa aman, mendapatkan jaminan keamanan. Wa hiya sifatu dzammin mutlaqan. Dan sifat ini adalah sifat tercela secara mutlak. Sifat apa ini? Khianah. Wabidah, oleh karena itu, urifa anna qaula ba'dil awam, bahwasanya ucapan sebagian orang awam, qanallah man yakhun, semoga Allah mengkhianati orang yang berkhianat. Mereka jadikan khianat sifat muqabalah. Mereka samakan kayak sifat makar, tipu daya, dan yang semisalnya. Mereka jadikan boleh disifati Allah kalau dalam rangka membalas. Makanya kata mereka, khanallah man yakhun, semoga Allah mengkhianati orang yang berkhianat. Kan balasannya. Nah, kita tahu dari sini ucapan ini mungkarun, ucapan yang mungkar. Fahish, ucapan yang salah, keliru. Yajibun nahyu anhu, wajib untuk dilarang. Kenapa? Karena sifat khianat sama sekali tidak mengandung sisi apa ini? Kesempurnaan. Yang boleh dijadikan sebagai sifat muqabalah namanya. Apa sifat muqabalah? Sifat yang ditetapkan bagi Allah dalam rangka membalas, makar, istihza, dan yang semisalnya. Nah, itu kalau sifat tersebut memiliki sisi apa ini? Kesempurnaan dari satu keadaan. Dan sisi kekurangan dari keadaan yang lain. Maka kapan ditetapkan? Ketika dalam keadaan sempurna. Dalam keadaan tidak sempurna, sifat cacat, sifat kekurangan, maka tidak boleh ditetapkan bagi siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan ini selesai kita dari kesimpulan 3 bentuk sifat. Ada yang ditetapkan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini sifat apa? Kamal, yang tidak mengandung kekurangan sedikit pun. Seperti sifat hidup, ilmu, melihat, mendengar, berbicara, dan seterusnya. Sifat yang kedua, sifat yang tidak boleh ditetapkan bagi Allah sama sekali. Sifat apa ini? Naqs, sifat kurang. Apa contohnya? Kebodohan, kematian, tuli, tidak bisa bicara, bisu, dan seterusnya. Bodoh, dan seterusnya. Tidak tahu. Yang ketiga, tengah-tengah. Boleh disifati dalam satu keadaan, dan tidak boleh disifati dalam keadaan yang lain. Namanya sifat apa ini? Muqabalah. Sifat yang punya 2 sisi. Sisi kesempurnaan, dan sisi apa? Kekurangan. Maka bagaimana cara menyikapinya? Dirinci. Dalam keadaan sempurna ditetapkan bagi Allah. Dalam keadaan kurang maka tidak boleh ditetapkan bagi Allah. Sehingga lengkap 3 jenis sifat. Dan cara mensikapinya terkait dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ini kita selesai dari kaidah yang pertama dari kaidah sifat. Adapun kaidah yang kedua nanti insya Allah akan kita baca pada pertemuan berikutnya insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.